Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya, Urang Cikeru. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari India yang berjudul Ae Hai Muskil. Film ini dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang penyanyi terkenal yang sedang diwawancarai dan menceritakan kisah cintanya. Dia bertemu dengan seorang wanita di klub dan dengan seiring berjalannya waktu, mereka pun menjadi sahabat. Sehingga kebersamaan itu membuat si pria mencintai wanita itu dan ingin menjadikannya kekasihnya. Akan tetapi, wanita itu hanya menyayanginya sebagai sahabat. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Eits, tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Di awal film, ada seorang pria yang sedang diwawancarai. Pria ini seorang penyanyi terkenal. Pria tersebut bernama Ayan Sanger, yang bercerita tentang inspirasi bagaimana lagu-lagu tersebut lahir. Cerita dimulai ketika Ayan tinggal di London. Suatu malam saat di klub, Ayan sedang minum sendiri. Di tempat yang sama, ada seorang wanita yang sedang menari. Dia memberi isyarat memanggil Ayan. Ayan pun menghampirinya, dan mereka pun langsung berpindah ke sebuah tempat di mana mereka bermesraan. Pada saat Ayan mencium wanita tersebut, tiba-tiba wanita itu tertawa karena Ayan memeluk dan menciumnya seperti anak kepada ibunya. Wanita itu terus mengolok-olok Ayan, dan Ayan mengatakan kalau dia merasa bersalah karena Ayan sudah punya pacar. Wanita tersebut juga menjawab kalau dia juga mempunyai seorang pacar, tapi dia terlihat santai. Akhirnya si wanita pun pergi dan Ayan pun mengikutinya. Mereka pun berkenalan dan nama wanita tersebut adalah Alizeh Khan. Saat itu, kedekatan mereka sebagai teman terjalin dan mereka pun pergi ke sebuah diskotik. Di sana mereka bersenang-senang. Ayan pun bercerita tentang keluarganya. Dia bercerita tentang ibunya yang meninggalkan dia di saat masih kecil dan hubungannya yang jauh dengan ayahnya. Saat akan pulang, Alizeh menanyakan pekerjaan Ayan. Ayan menjawab kalau dia bekerja sebagai MBA, padahal sebenarnya dia ingin menjadi penyanyi. Saat sedang mengobrol, Ayan melihat tato di tangan Alizeh yang bertuliskan nama Ali. Ayan pun menanyakan, tapi Alizeh tidak mau menjawab. Ayan terus memaksanya. Akhirnya, saat mereka berada di atas atap, Alizeh pun mengatakan dia bertemu dengan Ali saat masih kuliah. Menurutnya, Ali adalah seorang DJ seksi dan menggairahkan. Alizeh pun terpikat padanya dan mereka pun saling jatuh cinta. Akan tetapi, Ali berselingkuh dengan seorang pramugari cantik. Dan Alizeh pun bersyukur mendapatkan pacarnya yang sekarang karena dia cukup tampan. Tapi Ayan tidak mau kalah dengan Alizeh. Dia berkata kalau pacarnya yang sangat seksi. Sampai mereka berencana untuk double date dengan pasangan masing-masing. Alizeh mengatakan kalau tempat itu adalah tempat saat dia ingin menghabiskan waktu seorang diri. Karena baginya tempat itu satu-satunya tempat di bumi yang tahu kalau cinta itu penuh liku-liku. Keesokan harinya, tiba di restoran tempat mereka akan ngedate. Alizeh yang sedang menunggu. Tiba-tiba Ayan datang. Dia melihat Alizeh dan Alizeh pun menunjukkan pacarnya kepada Ayan. Tidak mau kalah dengan Alizeh, Ayan pun melihatkan pacarnya yang seksi. Mereka pun berkenalan. Pacar Alizeh bernama Faisal dan pacar Ayan bernama Lisa. Alizeh merasa aneh melihat tingkah pacar Ayan. Saat sedang mengobrol, Alizeh menyindir Lisa dan membuat Lisa tersinggung. Lisa pun menyiram Alizeh dengan minumannya. Alizeh pun tertawa karena menurut dia Lisa bodoh menyiram baju hitam dengan anggur merah. Alizeh pun menyiram balik Lisa. Saat akan pulang, Lisa sangat marah kepada Alizeh. Dia tidak berhenti mengomel. Hari berikutnya, Alizeh pun datang ke tempat Ayan. Dia datang untuk meminta maaf dengan membawa tanaman kaktus. Singkat cerita, saat Ayan sedang bersama Lisa, tiba-tiba Alizeh menelpon dan dia mengajak untuk kencan ganda lagi.
Mereka pun kencan. Faisal dan Alize meminta maaf kepada Lisa dan Lisa pun memaafkannya. Alize pun menyuruh Lisa dan yang lainnya untuk bersenang-senang. Dia pun menghampiri temannya seorang DJ dan Alize pun meminta untuk diputarkan lagu India. Mereka pun mulai menyanyi dan menari. Selesai mereka bernyanyi, Alize kebelet buang air dan Ayan mengantarnya karena dia juga mencari Lisa tapi tidak ketemu. Karena toilet wanita penuh, Alize pun akhirnya masuk ke toilet pria. Saat membuka pintu, Alize dan Ayan kaget melihat pacarnya sedang asyik berselingkuh dengan mesra. Ayan yang merasa sakit hati, dia langsung nangis di jalanan seperti anak kecil. Tetapi tidak dengan Alize. Dia sangat terlihat santai dan menenangkan Ayan. Saat di taksi pun Ayan merengek kepada Alize untuk menemaninya karena dia tidak mau sendirian. Alize pun membawa Ayan ke rumahnya. Di sana Ayan tidak berhenti berbicara karena dia merasa sakit hati. Alize pun menamparnya dan menyuruh Ayan untuk berhenti menangis dan memarahinya. Alize pun menyuruh Ayan untuk berbaring. Lalu Alize pun mengambil sebuah cobek dan menaruhnya ke dada Ayan secara berulang-ulang dengan menyebut nama Lisa dan menurutnya itu yang disebut sakit hati. Saat di rumah Ayan, Lisa pun pergi dan meminta maaf kepada Ayan. Saat Lisa pergi, tiba-tiba Alize memanggilnya. Dia pun mencaci maki Lisa seakan-akan semua yang telah dia pendam akhirnya terungkapkan. Alize pun merasa puas dengan ucapannya. Alize pun mengajak Ayan untuk berlibur ke Paris. Dari sini Ayan mulai merasa jatuh cinta kepada Alize. Mereka pun berangkat menggunakan jet pribadi milik Ayan. Setibanya di Paris, mereka pun langsung masuk ke hotel. Dan Alize memilih satu kamar dengan Ayan. Karena Alize ingin berhemat, tetapi Ayan takut kalau Alize akan berbuat macam-macam padanya. Duh, Ayan, sae. Saat masuk ke dalam kamar, Ayan merasa bahagia, begitupun dengan Alize. Saat mereka mengobrol, Alize mengatakan kalau dia ingin memakai sari dan berlarian di gunung. Dan dia juga masih punya satu impian yang belum terpenuhi, yaitu dia ingin seseorang mengejarnya di bandara dan mengungkapkan cintanya, dan dia selalu menunggu itu. Akhirnya mereka pun keluar dan jalan. Mereka masuk ke sebuah kafe dan Ayan pun bernyanyi. Mereka pun bersenang-senang. Keesokan harinya, Alize meminta tolong kepada Ayan untuk memakaikannya sari. Keinginan Alize memakai sari pun akhirnya terpenuhi di sana. Mereka pun menari dan berlatih bernyanyi di gunung. Saat Alize memakai sari di pegunungan bersalju, tiba-tiba Ayan kedinginan. Alize malah marah karena semuanya jadi buyar. Saat sedang menghangatkan badan, Alize mengatakan kalau dia senang berteman dengan Ayan dan mereka akan menjadi teman baik. Alize tak ingin ada cinta di antara mereka karena dia takut itu akan merusak persahabatannya. Dan Alize berkata kalau dia tak ingin kehilangan kedamaian di antara mereka. Dan dia tidak ingin meninggalkan Ayan. Ayan dibuat baper dengan kata-kata Alize. Alize pun memeluk Ayan. Saat mereka di klub, tiba-tiba Alize melihat DJ Ali, mantan pacarnya, yang membuat dia patah hati. Alize menghampirinya. Ali pun melihatnya. Alize langsung pergi meninggalkan tempat itu. Ayan yang mengetahui hal itu melihat Alize pergi, dia pun langsung menyusulnya. Alize langsung membereskan semua barang-barangnya karena dia ingin pergi. Ayan yang mengerti hal ini tidak melarang Alize dan ikut bersamanya. Alize menangis dan dia berkata kalau dia sudah menghapus semua jejak mantan pacarnya itu. Ayan pun memeluk Alize. Saat keluar dari hotel, tiba-tiba Ali datang dan menghampiri Alize. Ayan pun menghalanginya. Ali mengatakan kalau dia mencintai Alize. Dia meminta maaf kepada Alize dan meminta kesempatan kedua. Tapi pada saat Ayan mengajaknya, tiba-tiba Alize luluh lagi karena masih mencintai Ali dan meminta Ayan untuk pergi sendiri ke London. Mereka pun berpisah. Scene berpindah. Saat diwawancarai, Ayan mengatakan kalau saat itu dia merasa ditampar secara tiba-tiba. Menurutnya itulah cinta dan kenapa harus ada orang ketiga. Setelah lama tidak ada kabar dari Alize, tiba-tiba Ayan menerima telepon dan ternyata itu adalah Alize. Ayan marah kepada Alize karena dia tidak menghubunginya. Alize mengatakan kalau dia sedang di India dan dia memberi kabar bahwa dia akan menikah dengan Ali. Dan Alize meminta Ayan untuk datang sebagai pengganti orang tuanya. Ayan pun menangis dan dia tidak menolaknya. Pesta pernikahan Alize pun dimulai. Semua orang menari termasuk Ayan.
Alize dan Ali mereka semua bersenang-senang. Tiba saat acaranya ketika Alize keluar memakai baju pengantin, Ayan pun mengambil mic dan bernyanyi untuk Alize. Alize yang mengerti dengan maksud lagu tersebut, dia pun membawa Ayan ke dalam kamar. Dia memuji suara Ayan dan menyuruhnya untuk mengejar mimpinya jadi penyanyi. Tapi Ayan dengan sangat sedih dia menyatakan cintanya kepada Alize. Dan semua itu sudah terlambat. Ayan terlihat hancur dan dia mengambil sebuah pot bunga dan menaruhnya berulang-ulang dengan menyebut nama Alize di dadanya. Alize hanya bisa menangis melihat Ayan dan Ayan pun memberi salam terakhir dengan menunjukkan kedua jari tengah kepada Alize. Lalu dia pun pergi meninggalkan pesta itu dan kembali ke London. Pernikahan pun berlangsung. Saat di bandara, Ayan menghampiri seorang perempuan dan meminta duduk bersamanya karena dia tak mau sendirian. Ayan bercerita bahwa dia habis dari pesta pernikahan temannya. Ayan menanyakan pekerjaan wanita itu dan dia adalah seorang penulis. Mereka pun berkenalan. Wanita itu bernama Saba. Saat mengobrol, Saba melihat mata Ayan yang tak bisa berbohong kalau dia sedang bersedih. Saba pun menanyakan apa yang terjadi. Ayan pun menangis. Di dalam pesawat, Ayan menceritakan semua kejadiannya. Mereka pun akhirnya harus berpisah. Tapi Saba memberikan sebuah buku kepada Ayan yang di dalamnya tertulis nomor telepon dia. Saat di rumah, Ayan membaca buku Saba. Setelah 3 bulan mereka terakhir bertemu di bandara, Ayan menghubungi Saba dan mereka berencana untuk bertemu. Mereka pun bertemu di sebuah klub. Mereka menari dengan sangat mesra dan mereka melanjutkannya kebersamaan itu di rumah Saba. Keesokannya, Ayan berbicara kepada Saba kalau dia sangat menyukai puisi-puisi Saba dan ingin menjadikannya sebuah lagu. Saba hanya tersenyum dan mengancamnya dengan bercanda. Hubungan mereka pun semakin dekat. Hari-hari pun berlalu. Ayan selalu berlatih untuk bernyanyi dan dengan seiring berjalannya waktu, Ayan pun semakin dekat dengan Saba. Mereka selalu bersama-sama hingga mereka menjalin hubungan kekasih. Saba mengajak Ayan bertemu dengan mantan suaminya yang berprofesi sebagai seniman. Mereka pun berkenalan dan dia bernama Tahir. Mereka pun mulai mengobrol dan Tahir mengatakan kalau dia masih mencintai Saba, akan tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dalam obrolan bersama Tahir, Ayan mengetahui bahwa perceraian mereka terjadi karena ia tidak ingin egois terhadap cinta sepihaknya. Ayan pun mulai sadar dan dia pergi keluar lalu menghubungi Alize. Alize yang sedang menemani Ali, dia kaget mendapat telepon dari Ayan dan langsung berlari keluar. Akan tetapi saat ingin mengangkatnya, tiba-tiba teleponnya terputus. Alize pun menelpon balik pada Ayan. Saat mengangkatnya, Alize marah kepada Ayan karena Ayan tidak pernah menghubunginya. Ayan memberitahu Alize kalau dia mempunyai pacar seorang penulis. Alize sangat senang mendapat kabar dari Ayan. Ayan harus menutup teleponnya karena dia harus kembali kepada Saba. Hari-hari berikutnya, Ayan selalu mengirimkan foto Saba kepada Alize. Dan Ayan selalu memuji Saba lalu membandingkannya dengan Alize. Alize mengatakan kalau dia akan menemui Ayan. Malam itu pun tiba, Ayan dan Saba telah menunggu Alize. Alize pun datang, Ayan pun menyambutnya. Mereka pun berkenalan. Saat sedang berbincang, Alize tidak berhenti memuji Saba. Saba sebelumnya hanya mengetahui hubungan antara Ayan dan Alize hanya sebatas hubungan pertemanan. Namun saat mereka makan bersama, pertanyaan Saba terhadap Alize membuat Saba mengerti bahwa ada cinta di antara Ayan dan Alize. Saat Alize pulang, dia pun berpamitan kepada Ayan dan ingin memeluknya, tapi Ayan malah mendorongnya. Dengan sangat marah dan dia mengatakan kepada Alize tidak cemburu atau merasa bersalah kepadanya. Alize merasakan semuanya dan dia sangat mencintai Ayan. Tapi cinta Alize tidak seperti yang Ayan harapkan. Alize mencintai Ayan sebagai sahabatnya, tidak lebih dari itu. Ayan pun menghampiri Saba dan memeluknya. Dan tiba-tiba Saba mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Saba pun memutuskan untuk melepas cinta sepihaknya terhadap Ayan. Dia tak ingin kejadian di masa lalunya terulang lagi. Saba menyuruh Ayan pergi. Ayan pun pergi. Dia berlari untuk menemui Alize. Saat bertemu, Ayan menangis dan memohon kepada Alize untuk membebaskan perasaannya. Dia juga berpamitan kepada Alize untuk pergi agar hidupnya tenang. Ayan merasa sangat terpukul.
Bertahun-tahun kemudian, Ayan pun mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang penyanyi. Dia menjadi seorang penyanyi terkenal. Saat show di sebuah tempat, tanpa sengaja Ayan bertemu dengan DJ Ali. Setelah obrolan basa-basi, Ayan menanyakan kabar Alize. Betapa terkejutnya Ayan mendengar bahwa Alize sudah menceraikan Ali selama 2 tahun. Dan selama itu Ali tidak mendengar kabar tentang Alize sama sekali. Orang tuanya pun sama tidak mengetahui keberadaan Alize. Tapi Ali mengatakan bahwa dia terakhir kali mendengar kalau Alize di London. Ayan teringat tempat di mana Alize menceritakan lika-liku kehidupan cintanya di London. Ayan mendatangi tempat itu dan dia menunggu Alize, tapi Alize tak kunjung datang. Dia pun terus menunggu lagi selama 2 hari tanpa makan apapun ke kamar mandi. Tapi penantian Ayan tidak sia-sia. Ayan bertemu dengan Alize. Ayan memarahi Alize karena tidak ada yang tahu keberadaannya. Dia telah lama menunggu dengan kedinginan tanpa makan dan tidak ke toilet karena takut kalau dia pergi Alize akan datang. Ayan pun terkejut saat melihat Alize tidak memiliki rambut sehelai pun di kepalanya. Alize divonis kanker. Ayan pun menangis di dalam toilet dan Alize pun coba untuk menenangkan Ayan. Alize menceritakan semua tentang Ali yang menganggap dia sebagai pengawalnya. Alize bicara segala amarah, kebencian, semua tertahan di kerongkongannya. Dan dokter memvonis kanker stadium 4. Ayan pun keluar dari toilet dan memeluk Alize. Bahkan saat perjalanan pulang di dalam mobil pun Ayan terus memeluk Alize. Begitupun sesampainya di rumah, Ayan terus memeluknya seakan-akan dia tidak ingin kehilangan Alize. Saat Alize berada di sebuah kafe, tiba-tiba Ayan datang. Alize kaget melihat Ayan yang gundul. Tapi Ayan mengatakan kalau baru saja menyumbangkan rambutnya dan berkata semoga kepala gundulnya itu memancarkan berkah untuk Alize. Setiap hari Ayan selalu menemani Alize mengantar berobat. Dia selalu menghibur Alize dan Alize pun merasa sangat senang. Mereka mendatangi tempat berdansa. Ayan mengajak Alize untuk berdansa. Lalu mereka pun berdansa. Suatu malam Ayan membuatkan teh untuk Alize. Ayan selalu ada di samping Alize. Saat Ayan akan mencium Alize, Alize menolaknya karena mereka berteman. Ayan meminta maaf kepada Alize dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Dia sangat mencintai Alize. Dia telah coba segala cara untuk berhenti mencintainya, tapi dia tidak bisa menghilangkan Alize dari pikirannya. Alize pun marah. Dia bingung harus bagaimana menjelaskan kepada Ayan. Dia tidak bisa berbohong dengan perasaannya. Alize mencintai Ayan hanya sebagai sahabatnya, dan menurutnya itu adalah cinta terhebat dalam hidupnya. Tapi Ayan tidak mau cinta seperti itu dan dia menanyakan kenapa dia tidak bisa menjadi kekasihnya. Alize menjawab kalau cinta seperti itu hanya menghancurkannya, karena persahabatan mereka itu adalah kekuatan bagi Alize dan cinta hanyalah kelemahannya. Alize pun menyuruh Ayan untuk pergi karena dia tidak mau mengerti. Dia mengusir Ayan dan melemparkan semua pakaian miliknya. Scene berpindah. Ayan yang sedang bercerita mengatakan kalau itu adalah kisah cinta dan persahabatan yang aneh. Dan hal yang paling menakutkan adalah cinta takkan pernah mengerti persahabatan. Keesokan harinya Ayan mendatangi rumah Alize. Dia pun masuk dan menemukan sebuah surat yang ditinggalkan Alize. Alize mengatakan kalau dia ingin pulang. Ayan pun langsung lari mencari Alize. Dia mencari ke kereta tapi tidak menemukannya. Ayan terus berlari karena dia tahu Alize akan meninggalkannya dan dia ingin bersamanya hingga saat-saat terakhir. Ayan pun mencari ke bandara. Dia pun menelpon Alize dan mengatakan kalau dia berada di bandara dan memohon kepada Alize untuk tidak pergi, tapi Alize malah menutup teleponnya. Ayan merasa putus asa dan saat di pesawat Alize terlihat gelisah. Ayan terus menangis dan menunggu Alize. Tiba-tiba ada telepon dan ternyata Ayan diberitahu kalau Alize sakit dan akan dilarikan ke rumah sakit. Ayan menemani Alize di dalam ambulans. Alize membuka oksigennya dan mengatakan kepada Ayan kalau dia sedang pura-pura sakit agar bisa keluar dari pesawat. Alize mengatakan kalau impiannya telah terwujud, yaitu seorang pian mengejarnya di bandara dan Ayan mewujudkannya. Ayan meminta maaf kepada Alize dan dia berjanji akan menjadi sahabatnya. Kemudian Alize meminta Ayan untuk bernyanyi. Scene berpindah ke awal mula saat Ayan diwawancarai dan wawancara berakhir.
Ayan melepaskan clip on, tapi kemudian ia berubah pikiran dan meminta untuk menyanyikan satu lagu. Ayan pun bernyanyi untuk Alize. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar Mimin tambah semangat lagi untuk membuat video lainnya. Saya berserta tim jajaran Urang Cikeruh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku